Oke. Jadi ini tadi saya ulang, kita pisahin dulu ya tangkai-tangkainya. Jadi ini saya udah potong di sini, jadi branchnya udah aku potong semua nih. Oke. eh, Biar kita unitas itu jadi satu-satu kita unitas. Ini kita coba unitas dulu. Eh, Kita langsung. Jadi ini jangan ada yang kena ya. Jadi tangkainya ini misalnya kita apa? Kalau kita select semua, ini tangkainya nanti ada yang kena. Jadi mending ini tangkainya semua ditaruh dekat aja. Jadi enggak. Dan nah ini terus satu sisi ini harus ada yang dipotong ya. Satu maksudnya satu sisi itu buat eh, biar ada biar biar kebuka lah gitu kan. Jadi kita kan mau buka ini. Jadi udah gitu aja, kita move and sew. Oke, ini kita udah punya. Ah, jadi sekarang kita mau cek ini ya, arahnya dulu. Jadi arahnya harus sama, atasnya harus sama semua. Nah ini misalnya kita stretch sedikit biar kita bisa lihat uh, arahnya itu harusnya kemana. Oke, nah ini atasnya sebelah sini ya. Jadi ini udah benar. Jadi ini tinggal harus dipakai ini editing. Save itu kit. Nah, kita tinggal putar. Ini kita taruh di sini. Oke, sekarang kita udah punya uh, satu ban. Uh, nah ini ujungnya ya, karena ujungnya memang kayak gini. Jadi ujungnya jadinya waktu kita ini tas kayak gini. Cuman kita biarin aja, kita nggak mau peduli karena nggak terlalu kelihatan juga pasti ujungnya. Nah terus kita lanjut di sini kita lakukan hal yang sama. Kita ambil terus kita unitize. Oke. Nah ini ingat jangan jangan kena juga. Yang lain tuh harus di unselect. Terus kita pilih satu edge buat potongan kebukanya. Terus kita move and sew. Terus kita cek nih atasnya yang mana. Udah pasti atasnya ujungnya ini ya. Berarti maksudnya itu uh, kita biasanya kasih tekstur yang ini ya, tekstur yang ada ulirnya. Jadi kita harus tahu atasnya di mana. Jadi biar nggak satu ke atas, arahnya satu ke bawah gitu. Jadi aneh gitu kan. Terus ini kita tinggal putar, kita taruh di sini. Uh, Terus kita lakukan hal yang sama di sini, modify, kita unitize, kita pindahin kemari, kecilin, kita select edge-nya semua kecuali ini, sama satu sisi kita potong, Nah, terus kita move and sew, kita putar, kecilin. Di sini kita lakukan hal yang sama. Nah kalau ini nggak tahu, uh, kalau nggak tahu yang kita pelajari kali ini, nanti dapat benda kayak gini itu pusingnya minta ampun, seminggu nggak selesai-selesai dengan UV sama teksturnya. Cuman kalau udah tahu harusnya sejam udah selesai semuanya. Nah terus ini kita pilih, terus sorry, kita uh,
stepnya salah. Kita mau unitize dulu ya. Kita unitize, terus kita unselect yang di sebelahnya biar nggak kena. Terus jangan lupa di unselect satu edge buat ngasih ininya, putarannya. Ada sesuatu yang salah di sini. Kayaknya masih kena yang lain. Oh ya, ini masih kena yang ini. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh gitu pasti ada kena yang lain. Terus kita mau bensu, mungkin tanda dulu biar kelihatan. Kita resize di sini. Yang ini juga kita unitize, dan select yang nggak perlu, kita select yang mau dipotong, terus kita putar. Oke. Ini udah hampir selesai UV nya. Step terakhir cuman kita mau size nya benar, kita nggak mau size nya asal-asal. Yang pertama kita mau pastiin kotaknya itu at least dia hampir semuanya size nya sama ya. Cuman ini pasti ada stretch sedikit karena dia muter-muter, jadi kita at least lah masih lumayan mata ya. Cuman kayaknya kayak gini sih nggak apa-apa, biar nggak terlalu buang-buang tempat. Oke, kalau udah itu, nah kita ambil sampel di texture density-nya. Ini 63 dan kita mau coba kita set 65 ya, biar bulat. Nggak cukup 64 aja, terus set 64 bisa sih. Oke, 64 bisa. Terus yang lain itu kita set di 64 juga, jadi yang lain cuma dapat segini ya. Oke, nah ini buang-buang sih. Nah kalau kejadiannya kayak gini berarti ini bisa kita potong sih. Yang ini bisa kita coba potong separuh. Jadi kita ambil garis tengahnya, kita potong. Oke, ini kalau kita potong separuh, kita cut. Nah, ini kita taruh di sebelahnya. Ini langsung kita layout long U aja ya. Layout along U itu pasti dia sama persis tempatnya dia naruhnya. Oke. Nah benefit kita dapat kalau kita layout along U ini, layout along U. Kalau along B dia ke atas ya, kalau along U dia ke horizontal, kalau along B dia vertikal layoutnya. Benefitnya kita dapat, nah ini ujungnya pas di ujung dia naruhnya, pas di ujung, bawahnya juga pas di bawah. Nah kalau kita repeat teksturnya di sini kita nggak akan dapat seam, jadi kita nggak akan ada seam di sini. Nah ini kita cek sekarang texture density-nya berapa, itu ada 12. Coba kita set ini 12. Nah, ini kita layout along U juga, cuman ini udah 12 ya. Cuma ini kalau kita layout along U dia layout along itu ada ya, layout
pilihan jangan di resize. Cuma ini nggak apa-apa, ini tinggal kita atur sendiri aja sih, nggak masalah. Oke, hampir perfect fit ya. Cuman ini kayaknya ada yang nggak kepotong dikit. Nah, kalau di ujungnya kejadiannya gini, boleh di unfold sih, nggak apa-apa. Ini kayaknya ada yang harus dipotong. Kita lihat ini. Oke. Ini harus dirapikan sih. Nah, kita potong aja ini biar ada semacam capnya gitu. Kita cut. Nah, terus ini kita sama ini juga kita unfold. Oke. Nah, jadinya kayak gini, cuman nggak seberapa pengaruh ya, karena dia tuh di ujung sini kecil ujungnya, nggak bakal kelihatan. Oke, ini udah selesai. Terus UV-nya ini pas sekali, jadi nggak ada yang terbuang sedikit pun. Nah, space-nya jadi untuk dia ya. Oke, nah ini kalau udah kita coba smooth sekali. Oke, ini smoothnya udah nggak pakai ini tadi ya, udah shot. Sorry, bukan itu. Oh, nggak pakai preserve sih, yang ini aman. Nggak tahu kenapa yang tadi talinya kena. Yang ini sih aman, nggak ada yang nggak tahu tadi talinya kenapa. Oke, ini kita export selection. Nah, ini ada Vine, kita kasih di sini Vine. Nah, kita bikin baru aja ini Vine. Oke, Vine discard. Oke, cool. Ini kita udah dapat Vine. So let's say, jadi ini semacam, harusnya teksturnya semacam semacam root, apa sih bahasa Indonesia, akar ya, akar kayu ya. Jadi ini harusnya teksturnya tekstur kayu juga, tergantung kayunya kayu apa. Nah, jadi kita bisa kasih kayu yang mana aja sih. Di wood ada beberapa ya. Ini saya punya bak yang kebetulan udah materialnya udah bagus ya. Oke, ini kita sudah kayak gini. Oke, nah ini maksud saya tadi kenapa ini cara UV yang paling efisien buat model yang kayak gini. Ini hampir sekali kita apply hampir selesai udah prosesnya. Jadi kayak gini. Paling cuman kita ada seam sedikit, seam di sini. Nah, jadi sama kayak tadi ya. Jadi saya biasanya pakai langsung fix seam fix layer ini. Terus semua layernya saya pass through, height-nya kita pass through, terus roughness-nya kita pass through. Semua kalau pakai metaliknya kita di pass through juga. Normalnya opacity-nya kalau pakai di pass through juga, kalau misalnya pakai ya. Dan ini jangan lupa di stem clone-nya semuanya dinyalain. Oke, sekarang kita
select tekstur yang di dekatnya. Oke. Di sini aman, gak ada SIM-nya. Ini daerah area yang kena SIM parah aja sih. Di sini ada sedikit, jadi kita bisa ini sedikit aja, jadi biar ada agak ngeblur dikit lah, jadi nggak terlalu signifikan SIM-nya. Oke, ya. Besarin brush itu bisa membantu ya, jadi dia agak lebih besar biasnya, jadi lebih soft, transisinya nggak terlalu besar. Nah ini ada sedikit nih, ini kita bisa benerin dikit area sini. Aha. Pastro itu tadi untuk apa ya Pak? Apa? Pastro itu untuk apa ya fungsinya Pak? Pass-through itu buat ngasih tahu kalau layernya itu buat nge-replace, maksudnya ditimpa gitu. Jadi, hah? Enggak ditimpa. Jadi maksudnya, iya. Eh, jadi kalau yang lain overlay, multiply itu kan dia kayak yang bawah masih kelihatan di luar kan. Cuman kalau pass-through itu betul-betul nimpa di atas kayak replace gitu. Jadi yang bawah udah ketimpa sama yang atasnya. Oke, jadi udah, ini SIM-nya udah hilang. Jadi akar pohon kita sudah selesai gitu. Jadi sih ini mungkin bisa dicoba. Ini jadi tugas juga sih ya harusnya. Jadi ini daripada bingung memberatkan, ini nanti ujungnya saya potong aja lah sekalian. Karena ini nggak masuk dalam prosedural itu, agak ribet soalnya kalau ini saya potong, terus nanti saya sambung. Oke. Two pieces, two pieces, two pieces. Okay. Terlalu complicated ya. Bridge.
Hmm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Aha. Ini bukan kelas surfacing, bukan kelas tekstur. Nanti ikut kelas modeling ya. Ini nih bisa pakai ini, bisa pakai Quadro tool ini bisa dicoba-coba. Itu banyak fungsinya. Di sini ada fill hole ada. Ini langsung nutup semuanya. Atau pakai ini, pakai apa? Quadro bisa. Dicoba aja. Oke, ada yang mau ditanyain seputar tadi si prosedural UV sama ah ah, yang ini kalau di triplanar maksudnya kalau misalnya di UV kayak biasa gitu ya. Kalau di UV kayak biasa, kalau di triplanar itu kan 3D kan, dia eh, mm, cuman project 2D aja ke ruang 3D ini kan. Tetap dia projectnya planar juga kayak gini dia. Jadi kita tuh sebenarnya mau ulirnya itu dia eh, ngikut flow-nya ini. Makanya kita buat UV-nya lurus. Cuman kalau kalau di project secara 3D ya, misalnya nih saya kasih material baru di sini, eh, terus saya project triplanar project. Ini bisa aja, cuman ya bisa dilihat nih, ini ulirnya semuanya ke atas kan, sama kan, ke atas semua kan. Jadi ini yang seharusnya ngikut flow-nya mesh-nya, cuman ini kejadiannya semuanya jadi ke atas gitu. Nggak ada obatnya sih selain prosedural UV tadi. Eh, Kalau kita coba yang lain juga spherical juga sama, tambah hancur. Kita coba eh, silinder juga mungkin nggak jelas. Kita coba spherical juga apalagi gitu. Jadi hanya bisa works kalau dia pakai UV projection, dan UV-nya itu harus harus benar juga. Lebih baik spend time di UV di sini. uh, Teksturnya cepat daripada teksturnya jadi lama gitu. Ini baru ini ya. Jadi cara ini tuh bisa dipakai buat walaupun bikin pohon sebanyak ini nih. Sebanyak ini biasanya nanti kalau kita dapat uh, model kayak gini ya, kasusnya kalau kita dapat model kayak gini, ini sama, ini juga nanti rata-rata meshnya gini juga, terus dia sini juga, sini gitu. Ini meshnya tetap sama semua, kita dapat kayak vine tadi. Jadi walaupun pohon sebesar apapun, caranya tuh nanti tetap sama. Jadi walaupun kita dapat pohon yang
ada ribuan cabang gitu, tetap cara yang paling efisien tuh kayak gini. Jadi misalnya kita dapat pohon yang isinya cabangnya beribu ya, paling kita lamanya cuman di maya, nanti kita UV sampai eh, sampai semuanya teratur gini. Kita UV sampai semuanya teratur gini. Terus kita masukin substance. Pas kita masukin substance, dia udah semuanya udah bagus gitu. Pas kita kasih materialnya semuanya udah bagus. Contohnya kayaknya saya kemarin baru bikin pohon, cuman saya lupa naruhnya di mana. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Sama case nya, cuman ini yang UV sebenarnya bukan saya, cuman caranya saya suruh yang sama sih, cuma mungkin UV nya sedikit agak berantakan. Wah, ini dia Bluetree. Cuma ini saya nggak bisa share ya, karena ini project. Nah, ini cara yang sama, bisa dilihat terangnya. Nah, bisa dilihat nih cara UV nya sama. Cuman ini dari berapa puluh branch ini ya, ini 100 branchnya. Cuman kita udah beberapa udah ditimpa ya, randomly kita timpa, jadi kita stack gitu secara random. Jadi tinggal sedikit sih, jadi agak menghemat sedikit. Jadi dua tile ini kita bisa dapat semua pohon. Cuman kita random, jadi kita nggak jadi hasilnya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu sama semua juga, jadi kayak gitu. Jadi ini memang agak lama sih nge-UV nya, karena di unit test satu-satu, terus dipotong lagi, unit test lagi, potong lagi. Cuman pas nge-UV pas teksturnya kebetulan pas teksturnya itu kita kasih material, tilenya kita benerin. Nah, udah jadi sih sebenarnya, cuman yang tadi saya mix sih materialnya. Ini udah jadi UV projection udah bisa pakai sih sebenarnya. Cuman height normal. Jadi gitu. Jadi harusnya yang kayak gini tuh kita spend time di UV nya. Sama kayak tali tadi kan harusnya di di substansinya sendiri kita nggak harus berbuat banyak juga. Oke, ada lagi pertanyaan seputar UV projection, aplikasinya hanya untuk pohon. UV projection aplikasinya hanya untuk jenis pohon tumbuhan saja. Enggak, UV projection itu memang basicnya ya UV projection, based on UV projectionnya. Cuman ini kita bisa pilih, enggak saya nggak mau bilang ini harus pakai UV projection, ini harus pakai apa. Cuman
kombinasinya itu harus tahu, jadi dicoba-coba aja UV projection, triplanar, yang paling fit yang mana. Ini saya cuma ngasih trik aja, jadi trik kalau mau bikin sesuatu yang banyak gini itu triknya seperti ini gitu. UV-nya dilurusin semua kayak gitu. Mungkin nanti ada ketemu cara lain ya, mungkin yang lebih bagus ya bisa dipakai gitu, bisa diajarin orang juga nanti. Pass-through tadi boleh dijelasin sekali lagi pas bagian blurnya. Nggak di blur sih pass-through itu. Pass-through itu nggak di blur, cuman brushnya kalau besar itu kan pinggirannya semakin blur kan harusnya. Jadi dibesarin aja brushnya kalau mau di blur. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya anggap aman. Jadi ini saya kirim ke resource yang hari ini. Jadi ini bisa dicoba. Ini juga kita anggap ini juga ini dua kita anggap tugas juga ya. Oke, ini ada yang ya. Untuk namanya skip dan set itu jalan yang baiknya itu ukuran berapa ya Pak? Apa itu? Yang skip dan set itu yang tadi di ya. Nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada ukuran pastinya. Kalau di game itu ada ukuran pastinya, cuman complicated dia, berdasarkan hitungan matematika. Cuman kita nggak perlu sampai segitu sih. Saya bisa ngasih trik untuk tahu tekstur ya, resolusi tekstur sama UV. Cuman saya taruh mana ini, tekstur checker nggak ada. Library data checker. Oke, ini checker saya bisa bagiin. Size-nya nggak besar. Saya masukin sini resource.
Oke. Caranya itu di Maya. Nah, misalnya kita planningnya pakai UV 1K ya. Misalnya ada yang laptop yang nggak kuat misalnya. Eh, Caranya itu ini semua kita kasih satu material yang sama. Ini sebenarnya sama sih sama checker yang ini, checker yang di Maya. Cuman checker yang di Maya itu dia nggak punya resolusi, dia kayak vektor gitu. Kita zoom semana aja dia sama. Eh, nah, gimana? Ada, cuman buat apa itu saya nggak tahu buat apa itu gradasinya sebenarnya. Nggak ngerti juga saya. Eh, Oke, di apa di materialnya semua dikasih material yang sama ya. Di materialnya kita masukin file checkernya. Eh, Ini misalnya saya masukin yang 1000, ini 1024 kali 1024. Ini misalnya isinya cuman muat 1024 ya. Saya masukin yang 1024 ini. Oke, terus saya kasih lihat teksturnya di sini buat ngasih lihat tekstur gimana ya. Oke, ini kasih lihat teksturnya, terus kita pastikan di render viewport 2 nya nggak ada claim ini, claim resolution itu nggak ada, karena claim itu dia kita ngasih tahu tolong di UV tolong teksturnya di load yang kecil gitu. Misalnya ada yang claim 512 itu 1000 nggak masuk, jadi dimatiin aja. Jadi ini kita full dapat nih 1024. Nah, kita bisa ngecek kayak gini nih. Ini at least di hurufnya ini kita memang dapat pixelated gini karena memang 1K ya. Cuman at least di semua tempat tuh tingkat ngeblurnya itu sama. Jadi nggak ada yang berbeda tingkat ngeblurnya. Nah, ini satu yang memang bermasalah, cuman karena ini saya unitize kemarin jadi wajar bermasalah. Jadi yang ke unitize itu jangan digubris ya, biarin aja. Yang di unfold manual itu harus semuanya kira-kira sama gitu resolusinya. Ya at least di apa yang paling kentara kan di huruf-hurufnya ini ya. Paling enggak kalau memang dia ngeblurnya itu segini di sini, di kacamatanya juga sama, jadi nggak ada bedanya, ukuran blurnya itu nggak ada bedanya gitu. Itu yang bikin semua tekstur itu sama, dia hold up dia. Jadi atas bawah kiri kanan itu semua part itu ukurannya sama, jadi gitu. Terus ini misalnya sampai 4 ini, misalnya ya saya kasih ini UV nya saya kasih terlalu kecil, misalnya UV nya saya kasih segini. Nah, bisa dilihat blurnya itu jauh lebih parah dari ini. Ini artinya tekstur density-nya itu jauh sekali sih antara pad ini sama ini. Jadi nggak bisa asal kecilin besarin sih, karena kita cek ini 75, ini lihat ini cuma 2. Jadi kalau ini
kita bisa lihat perbedaannya. Kalau ini kita buat sama 75115 juga, ini kita set, ini bisa kita lihat ini helm dan pad belakangnya itu ukurannya sama. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau plannya pakai apa, kalau merencanakan, kalau mungkin memang PC-nya sanggup mau rencanakan pakai tekstur 2K atau 4K, itu tolong masukin tekstur 4K. Nah, ini saya masukin tekstur 4000. Punya saya itu ruang kerjanya sanggup 4000. Nah, bisa dilihat ini sama semua nih. Ini semuanya rata-rata sama semua, nggak ada tekstur yang stretch, kecuali ini ya. Ini karena kemarin pakai ini kemarin pakai Unitize, nggak tahu kenapa udah di pojok sini. Oke. Cuman ini saya udah nggak save lagi sih ya, lama. Jadi gitu. Bisa pakai ini, udah saya upload di resource, pakai ini aja semua. Terus ini juga sekalian saya upload ke resource juga, ini tolong di UV dan di ini saya hapus UV nya, saya delete UV nya, tolong di UV dan di tekstur ya. Walah, ini saya udah ke smooth satu. Ada nah ini ini masih ada ini ya. Oke, ini saya transfer lagi selection BJ bind. Oke, ini data history semua, embed 1 ya, delete use notes. Oke, terus saya save scene-nya slash root. Ini mungkin saya kasih nama root vine. Oke, di tekstur barang boleh nih, kan nggak terlalu berat. Resource-nya di sini ya, saya bisa kasih saya bisa kasih teksturnya rope, masukin sini. Sorry. Resource rope one ya. Saya masukin tekstur, semua tekstur rope tadi kemari biar bisa dipakai. Terus model rope vine-nya masukin sini. Terus saya bisa kasih material pohon tadi sih. Bisa di-download di sini sebenarnya, Pak.
Ini dia nih. Bisa di download sendiri sih. Ini saya bikin more, ada teks ya. Oke, saya bikin Google Doc aja sini, create and share. Shader. Ini satu, terus ini satu. Terserah mau pakai yang mana, nggak apa-apa. Oke ya. Shader link. Shaders. Oops. Oke, ini ada yang mau nanya. Kalau enggak kita sudahin sampai di sini aja. Ini helmnya benar-benar ditunggu sampai besok pagi ya. Habis itu nggak ada ini lagi. Ini karena hari ini juga, sore ini juga baru berapa orang nih. Kita praktikin. Besok kalau masih belum ya berarti dianggap nggak ngumpulin. Oke. Ini beneran nggak ada lagi ya, kita tutup ya. Oke. Oke, kalau nggak ada ya udah. Makasih semua udah hadir. Kita ketemu lagi besok pagi. Saya besok pagi ada meeting pagi lagi. Kemungkinan sama sih 10.30. Saya ada meeting jam 9. 9.30 juga, jam 10 juga, jadi 10.30 kita ketemu. Oke. Gimana? Ya selalu di upload kok.